Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan classroom. Oke, jadi kita mulai dari pembuatan dulu, create class. Di sini saya memberi namanya yaitu kelas 10 IPA 5 dan sebagai subjek yaitu matematika. Lalu kita lanjut. Di sini akan langsung muncul kode kelas yang bisa diakses oleh siswa. Ya, jadi ini ada namanya yaitu I7MGB53. Jadi siswa yang mau masuk, mau bergabung, maka harus memasukkan kode ini jika tidak melalui link. Lanjut, di sini juga ada announce something to your class. Jadi kita bisa mengumumkan kepada siswa, kepada peserta didik untuk penyampaian-penyampaian yang cukup krusial dan penting. Selanjutnya ini tadi kode kelasnya. Lalu di sini kita bisa juga mengedit ya tampilan kelasnya sehingga tampak lebih menarik, lalu juga bisa lebih colorful tentunya. Di sini juga kita bisa memilih warna dan juga bisa mengupload foto dari file yang telah kita siapkan tentunya. Nah, tapi di sini saya memilih untuk menggunakan aplikasi ya, menggunakan bawaan dari Google ya. Kemudian di sini ada people, teachers dan students. Saya sebagai teachers yaitu Asar Pratama Sentrio 07 dan nanti studentnya ada, nanti saya akan masukkan dengan email saya khusus. Tapi untuk saat ini belum ada. Nah, seperti ini tampilan dari home ya, dari home tampilan kelasnya 10 IPA 5. Oke, ini saya memasukkan pengumuman kepada siswa peserta yang ada di dalam. Selamat datang di Google Classroom bla bla bla. Kemudian juga kita bisa pause ya. Kemudian di sini ada classwork, tugas kelas, dan ini bentuknya bermacam-macam. Ada assignment, kemudian ada quiz, assignment, question, materials, reuse post, dan terakhir adalah topik. Jadi ketika ingin kita membuat suatu konten, misalnya tugas apa segala macam, itu kita buat dulu dalam bentuk topik. Nah, lanjut. Nah, di sini saya membuat topik yaitu presensi, daftar hadir. Lalu di sini saya membuat presensi 1 dan tentunya penyampaian, dan saya buat dalam tenggat waktu sekian. Lalu jika sudah tidak waktunya sudah lewat, tentunya siswa tidak bisa lagi untuk mengisi daftar hadir. Di sini ada 3 saya sediakan yaitu hadir, izin, dan terakhir adalah sakit. Oke, next. Ini saya membuat materi ya, material. Nah, seperti ini kita bisa langsung menambahkan file yang kita inginkan, materi yang kita ingin bawakan. Di sini saya memilih eksponen pertemuan 1. Kita langsung saja open, lalu akan tampil. Nah, ini link YouTube yang saya ambil, dan beginilah hasilnya jika kita sudah mengupload ya. Ini ada eksponen pertemuan 1 dan tadi ini adalah YouTube-nya. Nah, di sini jangan lupa topiknya itu kita ganti ke materi. Oke, next. Nah, di sini juga saya membuat topik yaitu tugas ya. Nah, tugasnya saya sudah siapkan, latihan soal 1 eksponen. Jadi tinggal di-upload saja ke kelas ya. Seperti ini tadi, latihan soal 1 eksponen. Dan tentunya seperti tugas kita pada umumnya yaitu memiliki tenggat waktu ya. Jadi tenggat waktunya itu sekian, lalu tidak diperbolehkan siswa untuk mengirimkan lagi jika sudah melewati tenggat waktu. Dan juga jangan lupa topiknya ini kita ganti ke tugas ya. Oke,
lanjut ini ada ujian akhir ya. Ujian akhir ini saya buat dengan topik ya, topik ujian akhir untuk nanti saya masukkan ujian tentunya. Nah, seperti ini ketika kita masukkan ujian akhir ya. Ini dalam bentuk PDF saya sudah siapkan dari internet. Saya ambilnya, kemudian di sini tentunya harus ada batas waktu ya. Ujiannya hanya sekian jam tentunya. Jika sudah melewati tenggat waktu tentunya sudah tidak bisa lagi. Oke, next. Di sini ada assignment, kemudian ada quiz. Nah, di sini kita ingin membuat kuis tentunya ya, kuis yang biasa dalam bentuk formulir, dalam bentuk apapun itu, jadi lewat sini. Nah, kebetulan di sini dari Google Classroom sudah menyediakan yaitu Google Formulir ya. Jadi kita bisa membuat kuis 1. Jadi judul besarnya kuis 1, kemudian ada blank quiz ya. Di sini belum kita atur. Lalu di sini saya membuat question ya, ada pertanyaannya seperti ini, ada sederhanakah bentuk eksponen bla bla bla, dengan jawaban yang benar kita atur. Lalu ini jangan lupa kita di sini kita atur. Lalu ada diketahui sekian sekian sekian, soal 2, soal 3, soal 4, dan juga ada soal 5, tapi di sini saya tidak masukkan. Dan jangan lupa juga kita setting ya. Di sini ada response ya, collect email address, do not collect, jadi kita tidak perlu minta emailnya. Lalu di sini hanya memperbolehkan satu respon, hanya membolehkan satu jawaban saja. Lalu di sini ada mungkin perintilan-perintilan kecil saja ya, kita bisa atur sedemikian rupa. Dan jangan lupa ini sebaiknya kita ganti confirmation message, jadi pesan ketika siswa sudah menjawab, jadi jawaban Anda telah terkirim. Oke, next. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti itu kita refresh di sini ya, di sini kita refresh dulu. Lalu nanti itu kita klik edit ya, edit yang ini tadi. Lalu ketika kita sudah edit tentunya, maka dia akan otomatis berubah dari yang tadi blank quiz menjadi kuis eksponen 1 sesuai judul yang telah kita buat. Maka dia sudah akan terkait ya dengan yang tadi yang sudah kita buat. Lalu jangan lupa, biasanya kita menggunakan tenggat waktu ketika mengerjakan kuis. Maka di sini ada tengah waktunya, dan seperti biasa ya, siswa yang tidak bisa sudah melewati tenggat waktu tentunya tidak bisa lagi untuk mengerjakan kuis. Jangan lupa juga topiknya kita ganti ke kuis. Lanjut di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Kuis 1 dengan tenggat waktu sekian, kemudian juga ada ujian akhir yang tadi telah kita buat dengan tenggat waktu sekian. Dan ini juga tampilannya tugas materi dan presensi. Oke, ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa, saya sudah menambahkan satu email saya, email pribadi ya, sebagai students. Jadi kita masukkan tadi dulu kodenya, lalu kita bergabung ke kelas. Di sini saya Asar Pratama Sentrio sebagai Asar Pratama Sentrio 2 sebagai students. Lalu saya menjawab presensi ini tadi, presensi, tugas, ujian akhir, kemudian juga kuis saya juga jawab. Nah, di sini ada presensi 1, sudah ada satu yang, nah di sini POV-nya adalah guru ya, teacher. Jadi akun saya pertama Asar PS tadi. Ini ada satu yang turnet in, ada yang menjawab hadir, lalu ada tugas yang sudah mengirimkan satu tugasnya, lalu ada satu ujian akhir. Nah, seperti ini jadi kita bisa menilai ya, menilai tugas tadi itu. Satu tugas tadi ini belum ada, saya belum nilai, lalu setelah itu saya nilai 100 of course. Ya, di sini saya isi sembarang saja.
Kemudian di sini juga saya menjawab ujian. Tadi menjawab ujian dengan akun yang Asar Pratama Sentria tadi, lalu saya nilai melalui email yang sebagai teacher ini tadi. Nah, di sini saya jawab 80 saja. Oke, ujian akhirnya, maka seperti ini tampilannya bahwa sudah ada satu yang graded, yang sudah ada nilainya, ya. Oke, nah ini adalah recap, ya. Recap dari semua keseluruhan materi atau keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam Google Classroom. Di sini ada tadi ujian akhir, lalu ada tugas konsep eksponen, lalu juga ada presensi 1. Nilainya seperti ini tadi, 80 untuk ujian akhir, lalu ada 100 untuk tugas konsep eksponen, lalu ada Turnitin in, artinya dia mengisi daftar hadir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembahasan proses pembuatan Classroom hingga tampilannya seperti apa. Begitu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.